Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Pradipta, dosen tetap Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Video ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Investigasi Wabah. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis di dalam penyelidikan kejadian luar biasa atau wabah di lapangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada peminatan epidemiologi dan biostatistik dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan student centered learning atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa dengan menekankan keaktifan mahasiswa dalam mencari referensi dan memperkaya wawasan dari berbagai sumber yang update dan relevan. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Yang kedua, mampu mereplikasi pengembangan kebijakan dan perencanaan kesehatan bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Yang ketiga, mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif yang sesuai dengan kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, mampu menerapkan kepemimpinan dan berpikir sistem di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat layanan primer dengan pendekatan interdisiplin. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah investigasi wabah yaitu ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup investigasi wabah. Yang kedua, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi prosedur investigasi wabah. Yang ketiga, mampu menggunakan teknologi pendukung di dalam investigasi wabah. Serta yang keempat, mampu menjelaskan fungsi dan peranan lintas sektor di dalam investigasi wabah. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa bahan kajian. Yang pertama, konsep dasar, ruang lingkup, dan kebijakan penanggulangan KLB atau wabah sebanyak 1 pertemuan. Yang kedua, langkah penyelidikan KLB atau wabah sebanyak 5 pertemuan. Yang ketiga, instrumen dan teknologi pendukung dalam penyelidikan KLB atau wabah sebanyak 2 pertemuan. Yang keempat, konsep pemodelan matematis dan kekebalan komunitas sebanyak 2 pertemuan. Yang kelima, isu dalam penanggulangan KLB atau wabah sebanyak 1 pertemuan. Dan yang keenam, studi kasus KLB atau wabah melalui pembelajaran dengan skenario, simulasi, dan film sebanyak 2 pertemuan. Berikut ini adalah salah satu referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan kombinasi penyampaian ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Bobot penilaian pada mata kuliah ini berdasarkan pada beberapa komponen. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, dan penilaian proses, yaitu terdiri dari penugasan individu sebanyak 20% dan penugasan secara berkelompok sebanyak 20%. Selanjutnya, saya mengajak saudara untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga dengan topik langkah-langkah investigasi wabah. Pada topik ini, mahasiswa akan dibekali pemahaman mengenai langkah-langkah investigasi wabah mulai dari kronologis kejadian hingga pada akhirnya menyampaikan rumusan kebijakan atau rekomendasi penanggulangan KLB atau wabah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in.
Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai langkah-langkah investigasi wabah. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa wabah atau kejadian luar biasa itu merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tidak lazim. Terjadi adanya peningkatan kasus lebih dari 2 kali lipat daripada biasanya, dan berbagai kriteria lain, misalnya seperti keracunan makanan itu minimal 2 orang kejadian keracunan makanan atau lebih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan bagaimana kita melakukan penyelidikan kejadian luar biasa ini di lapangan. Ya, jadi seperti yang sudah kita lihat di depan ya, bahwa ada 11 langkah yang harus dilakukan ketika kita melakukan penyelidikan kejadian luar biasa atau wabah. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang tenaga surveillance dan tenaga kesehatan masyarakat di level puskesmas dalam mengidentifikasi kejadian luar biasa yang sudah terjadi. Nah, langkah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kita mendapatkan laporan dari puskesmas sebagai petugas surveillance di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, maka langkah pertama adalah melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Jadi ketika kita mendapatkan kemungkinan dugaan atau laporan kejadian luar biasa, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah kejadian luar biasa itu memang benar-benar terjadi atau tidak. Jadi langkah pertama kita mengkonfirmasi atau memverifikasi informasi tersebut di lapangan. Nah, secara aturan sesuai dengan peraturan bahwa ketika petugas kesehatan itu mendapatkan laporan adanya dugaan kejadian luar biasa, maka dalam jangka waktu 1 kali 24 jam itu harus ditindaklanjuti. Nah, makanya bagaimana kita melakukan konfirmasi awal terkait dengan kebenaran informasi kejadian luar biasa tersebut. Nah, berikutnya bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa yang menjadi laporan itu adalah kejadian luar biasa. Nah, yang pertama tentu kita lihat dulu ya bagaimana laporan tersebut, apakah memenuhi kriteria KLB atau tidak. Baik, yang kedua adalah dengan melihat pola penggambaran penyakit ya. Dan apakah suatu kasus atau penyakit yang dilaporkan itu mengalami kenaikan jumlah. Yang pertama, apakah jumlah kesakitan maupun jumlah kematian. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu bisa 2 kali lipat atau lebih dari periode sebelumnya. Kemudian ada istilah melebihi insiden biasa. Nah, ini biasanya terjadi pada daerah endemis ya. Pada suatu daerah endemis itu biasanya terjadi lonjakan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, langkah berikutnya adalah persiapan turun lapangan. Nah, ketika sudah diterima laporan, kemudian setelah sudah dilakukan konfirmasi kebenaran apakah ini merupakan dugaan kejadian luar biasa atau tidak, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui petugas surveillance, nah itu akan langsung menurunkan tim. Jadi tim yang akan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan kejadian luar biasa. Nah, biasanya persiapan yang dilakukan itu dalam hal teknis dan administrasi, ya, mulai dari persiapan penugasan, kemudian form yang harus digunakan di dalam penyelidikan di lapangan, kemudian juga secara teknis itu ada alat-alat tertentu yang mungkin dibutuhkan, misalnya dalam hal pengumpulan spesimen, ya tergantung nanti jenis KLB-nya apa dan spesimen yang digunakan. Kemudian kuesioner dan kemudian bagaimana rencana kerja tim yang nanti akan turun ke lapangan. Nah, berikutnya ketika sudah sampai di lapangan, hal yang harus dilakukan adalah mendefinisikan kasus kejadian luar biasa itu seperti apa. Jadi bagaimana kepastian diagnosa yang harus dipastikan, ya, apakah kasusnya itu konfirmasi positif, apakah kasusnya itu suspek atau tersangka atau probable kemungkinan ya.
Nah, ini harus dijelaskan definisinya terlebih dahulu. Kemudian, apakah ada hubungan epidemiologis dengan kejadian sebelumnya atau dengan kasus penyakit yang terjadi di daerah lain misalnya? Nah, biasanya ini kaitannya dengan kasus impor. Ketika terjadi suatu penyakit di suatu wilayah, apakah ada hubungannya dengan wilayah lain yang mungkin berhubungan secara epidemiologis? Mungkin ada kontak atau penularan antar wilayah. Kemudian untuk pemastian diagnosis, nah itu harus dilakukan ya, apakah dengan menggunakan diagnosis dari tenaga kesehatan atau dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa terdapat 3 definisi kasus yang harus dipastikan di dalam penyelidikan kejadian luar biasa. Yang pertama adalah suspek atau tersangka. Jadi untuk kategori suspek atau tersangka atau terduga, jadi adalah seseorang ya yang mungkin dia mengalami gejala, ya, dia mengalami gejala yang mirip, tapi dia belum ada dilakukan pemeriksaan maupun konfirmasi dari laboratorium. Dia memiliki gejala yang mirip dengan kasus yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, sebagai contoh, ini adalah diceritakan bahwa semua orang yang diare, demam, kemudian atau kram perut dalam rentang tanggal 8 sampai 10 Januari misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam kategori suspek. Kemudian probable, nah dia meningkat lebih tinggi lagi ya, bahwa dia mengalami gejala yang sama dengan kasus yang sedang terjadi, namun dia ada kaitan secara epidemiologis. Tadi sebelumnya, apakah dia punya riwayat kontak ataukah dia punya riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit. Nah, itu probable. Contohnya adalah semua pengunjung kantin pada 8 Januari dengan gejala diare, demam, atau kram perut. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada kaitan epidemiologis. Kaitan epidemiologisnya apa? Adalah semua orang yang mengunjungi kantin pada tanggal 8 Januari. Nah, secara logikanya pada tanggal 8 Januari semua orang yang memesan makanan di kantin itu adalah menjadi populasi yang berisiko. Nah, dia menjadi kategori probable karena ada kaitan epidemiologis, mereka mengunjungi lokasi yang sama. Ya. Kemudian konfirmasi laboratorium, nah ini ketika setelah dilakukan pemeriksaan, diambil sampel, kemudian baru diperiksa ya di laboratorium, nanti hasilnya ketahuan tuh apakah dia positif atau negatif. Ya. Jadi tadi semua kasus probable yang sampelnya diambil itu positif. Ya. Nah, itu penetapan kasus. Nah, semua rangkaian ini ya dilakukan oleh petugas surveillance di lapangan, ya, mulai dari penelusuran kasus baru, kemudian pengambilan sampel hingga pemeriksaan kasus. Ya, ketika terjadi positif, dia terkonfirm untuk tertular penyakit, maka tindak lanjut berikutnya itu penting. Nah, kita lihat di angka berikutnya, yaitu bagaimana kita menemukan kasus baru, ya, dan merekam data kasus. Jadi kita melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi di dalam penyelidikan di lapangan, ya, selain tadi kita mengkonfirmasi apakah itu KLB atau bukan, kita menelusuri apakah ada kasus baru yang tidak dilaporkan. Kemudian bagaimana kita melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, untuk mencatat kasus ini kita membutuhkan form. Nah, biasanya di dalam kejadian investigasi wabah atau kejadian luar biasa, kita menggunakan form penyelidikan KLB. Ya, jadi misalnya data-data yang dikumpulkan di sini adalah data identitas, karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, ya, nama, alamat, kemudian profil klinisnya, gejala apa yang dialami oleh responden, ya, atau orang yang kita investigasi. Nah, misalnya gejalanya apa saja, apakah dia mengalami diare, muntah, sakit perut misalnya, ya, atau mengalami ruam atau segala macam. Kemudian ada keterangan, diperiksa dia secara laboratorium atau tidak, atau diambil sampelnya atau tidak, gitu ya.
Nah, kemudian dari data yang sudah dikumpulkan itu baru kita buat semacam tabel seperti itu. Nah, dari tabel itu nanti bisa kita lihat ya bagaimana distribusi frekuensi atau penyebaran kasusnya itu bagaimana. Ya, kita bisa lihat pada kelompok mana yang paling banyak, ya, mayoritas, pada kelompok usia berapa, atau pada kelompok jenis kelamin apa, atau yang terjadi di wilayah mana. Nah, itu bisa kita lihat dari pencatatan dan laporan ini. Nah, berikutnya kita hitung masa inkubasi. Nah, di dalam pengumpulan data kita pasti akan mengumpulkan data kapan dia terpapar, kemudian kapan dia merasakan gejala pertama kali. Misalnya tadi kalau kaitannya dengan seseorang tadi mengunjungi kantin pada tanggal 8 Januari, misalnya dia datang ke kantin pagi-pagi jam 8, jajan di sana misalnya. Kemudian dilaporkan mengalami gejala mungkin sekitar jam 10. Nah, berarti dari jam 8 ke jam 10, rentang 2 jam itu disebut dengan masa inkubasi. Nah, masa inkubasi masing-masing orang itu bisa saja berbeda, tergantung dengan kondisi fisik. Contohnya seperti ini ya, ada sekitar 20 kasus yang diinvestigasi, jadi variasi masa inkubasinya berkisar antara 10 menit sampai 70 menit. Nah, dari data ini bisa kita lihat nih, ya, minimum maksimumnya berapa, kemudian yang paling banyak itu pada berapa menit. Jadi rata-rata itu bisa kita hitung. Rata-rata kasus itu mengalami gejala itu rata-rata di sekitar 35 menit. Nah, itu dengan menghitung masa inkubasi ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengolahan dan analisis data. Ya, dari data yang sudah dikumpulkan tadi, kita melakukan pengolahan dan analisis data secara deskriptif. Ya, kalau bicara soal deskriptif, ya, untuk epidemiologi kita pasti mengkaji soal orang, tempat, dan waktu. Ya, untuk variabel orang, ya itu kita mengkaji siapa yang terinfeksi, kemudian siapa yang menjadi populasi yang berisiko. Kemudian dari segi tempat misalnya, ya, kita bisa memetakan kejadian atau kasus penyakit kejadian luar biasa yang terjadi itu, ya, berdasarkan dengan lokasi tempat tinggal atau di mana lokasi paparan atau kontak. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi waktu, ya, kapan kontak itu terjadi, kemudian kapan kasus itu mengalami gejala pertama kali. Nah, data-data itu kemudian bisa kita olah dan kita analisis dengan menyajikan berbagai bentuk data seperti tabel, kemudian grafik dan peta. Nah, kemudian kita tentukan bagaimana cara penularan dan kemungkinan sumber penularan kejadian luar biasa atau wabah tersebut. Nah, dari data dan informasi tersebut, ya, bisa kita telusuri ya kemungkinan tipe KLB atau wabah yang sedang terjadi itu apa. Ya. Yang pertama adalah common source. Common source itu adalah tipe KLB dengan karakteristik satu sumber penularan. Nah, contohnya di sini adalah keracunan pangan. Nah, jadi di dalam pengolahan dan analisis datanya itu common source itu bisa identik dengan kurva dengan satu puncak. Ya, seperti yang kita lihat di depan. Kemudian yang kedua adalah propagated. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa puncak. Ya, untuk tipe propagated itu artinya adalah kejadian luar biasa dengan pola penyebaran dari orang ke orang, sehingga bisa saja terjadi beberapa kali penularan, ya, karena sifatnya itu menular dari orang ke orang. Kemudian bisa juga kombinasi, misalnya ketika seseorang terkena diare, kemudian yang teridentifikasi mungkin satu sumber penularan, tapi ketika ada orang yang berkunjung ke rumah, kemudian ada tetangga misalnya yang bisa saja tertular, dan penularan dari orang itu juga terjadi berikutnya. Nah, itu contohnya yang kombinasi seperti ini. Jadi ada satu sumber, berikutnya penularannya dari orang ke orang. Nah, terakhir nanti
setelah semuanya diketahui ya sumber penularannya bagaimana cara penularan, maka kita bisa merumuskan rekomendasi penanggulangan. Nah, mulai dari seperti apa? Ya, karena di dalam penyelidikan KLB, ya, hasil yang diharapkan itu adalah apa rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk mencegah kejadian luar biasa yang sama itu bisa dicegah di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke depan. Nah, biasanya untuk tindakan penanggulangan, nah itu bisa dilakukan ya dengan beberapa cara. Misalnya ketika terjadi kejadian luar biasa campak misalnya, maka tindakan penanggulangannya adalah imunisasi massal atau ORI, Outbreak Response Immunizations misalnya. Atau ketika terjadi keracunan pangan, ya, ketika terjadi keracunan pangan, bisa saja intervensinya adalah peningkatan hygiene dan sanitasi pada pengelola makanan, ya, atau food handlernya atau cateringnya misalnya, ya. Kemudian beberapa contoh lain misalnya pemberian vitamin A, ya, pemberian pengobatan massal, nah itu bisa dilakukan di dalam rangka upaya kita untuk menanggulangi kejadian luar biasa supaya KLB itu bisa berakhir dengan cepat. Nah, terakhir baru dibuat laporan ya seperti ini format standar laporan KLB yang harus dibuat oleh petugas surveillance di puskesmas dan dinas kesehatan, ya, mulai dari kronologis yang ada di bagian latar belakang, bagaimana kronologis terjadinya kejadian luar biasa itu dari awal, kemudian metode apa yang dilakukan di lapangan, bagaimana hasil penyelidikannya, dan terakhir bagaimana kesimpulan dan saran yang dapat diberikan ketika suatu kejadian luar biasa itu sudah terakhir. Nah, terakhir baru dilakukan penyebar luasan informasi atau diseminasi hasil penyelidikan epidemiologi yang sudah dilakukan, bahwa bagaimana laporan baik itu secara lisan maupun tulisan itu bisa disampaikan pada berbagai forum, misalnya rapat rutin di puskesmas atau melalui pertemuan dengan lintas sektor terkait, misalnya di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten atau kota. Oke, barangkali itu dulu yang menjadi pengantar pembahasan kita pada siang hari ini. Barangkali kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas itu mungkin bisa saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya atau memberikan tanggapan. Ya, silakan. Baik, nama saya Muhammad Mendan lagi ke rumah 1008 di sini ya Pak. Jadi di yang Pak jelaskan pada materi tersebut ada mengenai pembahasan formulir pemasaran dari Pak form untuk sebuah KLB itu Pak. Selama belajar Bapak tadi sempat dengar Pak bahwasanya dalam KLB tersebut ada itu laporan UN sakit sama UN 24 mengenai kejadian KLB tersebut. Dari perbedaan putusan tersebut gimana? Ya, oke. Terima kasih Fadil. Nah, terkait dengan form yang digunakan untuk penyelidikan KLB, jadi di puskesmas itu biasanya ya yang disampaikan oleh Fadil ini ada form W1 dan W2. Jadi antara W1 dan W2 itu sebenarnya berbeda. Ya, antara W1 dengan W2 itu perbedaannya adalah untuk W2 itu adalah form wabah, ya. Dan W1 itu adalah form rutin atau form pengumpulan data mingguan yang ada di puskesmas. Jadi ketika terjadi dugaan KLB, maka form yang digunakan itu adalah form untuk khusus penyelidikan KLB saja. Oke, berikutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk kita mendiskusikan suatu skenario yang menjadi bahan diskusi kita adalah dari sebuah kronologis, ya, apakah kejadian luar biasa ini bagaimana kita lakukan penyelidikannya di lapangan, kemudian kita sesuaikan dengan langkah-langkah penyelidikan KLB yang kita bahas sebelumnya. Nah, pada kronologi seperti ini, nah skenario ini adalah
bahwa pada tanggal 20 September itu Dinas Kesehatan Kota A itu menerima dugaan kejadian kasus diare. Ya. Jadi ceritanya adalah ada beberapa puskesmas yang menerima pasien dengan riwayat gejala yang sama seperti diare, mual, dan muntah pada waktu yang bersamaan. Dan kemudian Dinas Kesehatan kemudian mengirimkan tim yang terdiri dari petugas surveillance dan petugas puskesmas untuk menyelidiki hal tersebut. Nah, apakah itu memang benar KLB atau bukan? Jadi sebelum kejadian tersebut, jadi beberapa minggu sebelumnya itu diketahui bahwa ada bencana kekeringan yang melanda kelurahan tersebut. Kemudian terjadi hujan lebat selama 2 hari berturut-turut. Nah, dari skenario atau kronologis tersebut, saya minta kelompok untuk mendiskusikan kemungkinan penyebab dan sumber penularan kasus dugaan diare tersebut. Kemudian bagaimana langkah-langkah penyelidikan KLB yang harus dilakukan pada situasi tersebut. Ya. Nah, berikutnya kita akan bagi kelompok dan langsung melakukan diskusi kelompok. Bisa dipahami semuanya? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baru saja kita menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa pada sesi ketiga dengan topik langkah-langkah investigasi wabah. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami secara konsep seperti apa langkah-langkah penyelidikan kejadian luar biasa atau wabah di lapangan melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Pada akhir sesi, mahasiswa diberikan skenario kejadian luar biasa atau wabah untuk didiskusikan secara berkelompok. Saya berharap cuplikan video tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada mahasiswa tidak hanya mengedepankan pemahaman pada teori, tapi juga mengasah aspek kemampuan teknis para mahasiswa dengan menggunakan skenario dan studi kasus yang dilakukan secara berkelompok. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi dan seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Universitas Andalas, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, kolega dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.